Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya ini. Berhubung banyak dari teman-teman yang meminta untuk saya melanjutkan rangkuman serial Lost ini, maka dari itu saya pribadi memutuskan untuk kembali melanjutkannya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan menonton video ini serta ingin mengetahui alur filmnya lebih jelas, kalian bisa mampir saja ke channel pertama saya, yaitu Kang Reka Film, yang kini sudah hilang entah kemana. BTW ini bukan promosi ya, karena sejujurnya saya pribadi nggak ada ambil keuntungan dari situ. Jadi saya berbagi itu murni ingin memudahkan teman-teman yang baru bergabung di sini. Ya udah yuk, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Episode 7 dibuka dengan memperlihatkan Ben yang tengah berlari dari ketakutannya, yaitu ketakutannya terhadap si monster asap hitam. Di sini Lana bertanya pada Ben di mana seorang Said, mengingat Said baru saja membunuh Dogen besertakan asistennya yang merupakan temannya Lana. Lantas Ben menyimpulkan pastinya Said tidak akan bergabung dengan kita. Lalu kemudian mereka berdiskusi akan kemana kita setelahnya. Untuk itulah Ben menyarankan bukankah lebih baik kita untuk sementara ini di pinggir pantai saja. Saran itu pun kemudian disetujui oleh mereka semua, lalu mereka pun pergi meninggalkan hutan untuk menuju pantai. Di jalan Mel sempat bertanya-tanya pada Ben apakah Jacob dibunuh oleh makhluk itu. Pertanyaan itu pun lantas ditanggapi oleh seorang Ben dengan menjawab iya. Melihat kepanikannya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Miles, lantas Lana menyuruh agar Miles menerawangnya guna mengetahui kebenarannya. So tell me, Miles, how did he die? Linus killed him. What? Are you sure? That's not true. Well, he was standing over Jacob's dead body with a bloody dagger. So, yeah, I'm pretty sure. Jacob was the closest thing I ever had to a father. I'm gonna look for some tool and get to work on some shelter. Sesampainya di pinggir pantai, mereka tidak langsung beristirahat, melainkan Lana langsung menginstruksikan yang lainnya mencari kayu dan sesuatu yang bermanfaat lainnya. Namun di sini Lana mengasingkan seorang Ben, alias ia tidak menyuruh Ben untuk ikut bergabung. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Ben ini adalah orang yang tidak mudah menyerah. Meski sudah ketahuan, bahkan Ben di sini berusaha memanipulasi agar Lana tidak mempercayai seorang Miles dan menganggap kegiatan paranormal atau menerawang, baik itu masa lalu ataupun masa depan, adalah sesuatu hal yang bodoh, karena Lana lebih mempercayai Miles ketimbang Ben. Maka dari itu ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Ketika Lana tengah sendiri, sesaat setelah itu Sunhwa pun datang untuk menanyakan berapa lama kita akan stay di pinggir pantai ini, karena di samping itu Sunhwa harus mencari suaminya. Ternyata tidak hanya Sunhwa lah yang saat ini tengah berusaha mencari suaminya, tetapi Lana pun begitu. Mendengar itu tentunya Sunhwa langsung saja bertanya pada Lana mengenai alasan mengapa Lana mencari suaminya. Why do you want to find Jin? Your candidates to replace Jacob. If you're the one selected, I imagine you'll find out. Alasan Lana mencari suaminya yaitu karena suaminya adalah para kandidat yang akan menggantikan kepemimpinannya Jacob. Begitupun terhadap Sunhwa. Jadi tugas Lana sekarang adalah melindungi Sunhwa, begitupun terhadap suaminya. Lalu kemudian English bertanya apakah ada lagi calonnya selain dirinya dan suami. Pertanyaan itu pun kembali ditanggapi oleh Lana bila mana dulu sangat banyak calon pemimpinnya yang dipilih oleh Jacob, namun saat ini hanya menyisakan 7 orang saja. Shin lalu kemudian berpindah dengan Hurley yang tengah tidur.
tidur. Lalu sesaat setelah itu Jack membangunkannya dan menyuruh untuk sesegera kembali ke kuil. Namun Hurley menyarankan untuk lebih baik sarapan dulu guna meningkatkan energi yang otomatis semangat menjalani segala sesuatunya di hari itu akan terlihat lebih maksimal dibandingkan tanpa sarapan. Akan tetapi saran itu ditolak oleh Jack dengan lebih memprioritaskan untuk terlebih dahulu kembali ke kuil. Untuk kembali ke kuil, Hurley memberitahu bahwa sebelumnya kita melewati jalur yang ditunjuk oleh Hurley. Yang jelas jalur itu berbanding terbalik dengan seorang Jack. Tidak lama dari keduanya berdiskusi, sesaat setelah itu Richard pun datang kemudian membenarkan jalur yang dimaksud oleh Jack, dan kebetulan Richard ingin pergi ke kuil itu. Faktanya Richard sudah pergi ke kuil itu serta telah melihat langsung dengan mata kepalanya bahwa banyak dari rekan-rekannya yang telah meninggal akibat mendapati serangan fajar yang dipimpin langsung oleh monster asap hitam. Sementara itu Jack memutuskan untuk ikut jalur yang diarahkan oleh Richard, begitupun terhadap Hurley. Namun Hurley harus mengikutinya dengan keterpaksaan karena alasan yang sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya. Meskipun Ben tidak mendapati izin langsung dari Lana untuk mencari sesuatu yang bermanfaat, akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh Ben yang berpikir secara rasional. Ini adalah sisa-sisa barang dari korban pesawat Oceanic Air, yang dimana hal ini membuat Ben sedikit bernostalgia karena sejujurnya pada saat itu ia menyaksikan langsung bahwa pesawat terbelah dua yang memisahkan antara bagian depan dan belakang. Faktanya prank ketika itu adalah pilot yang seharusnya dari pesawat tersebut. Namun karena prank ketiduran, maka pilot dalam penerbangan itu digantikan oleh pilot yang kini sudah mokat. Tiba-tiba saja datang seorang Lana dengan mendodongkan senjatanya kepada seorang Ben, sehingga obrolan pun terpaksa harus dihentikan. Lana menuntun Ben ke kuburan, yakni untuk menggali kuburan Ben itu sendiri. Okay, wait. You don't have to do this. Stop! What are you doing? Look, if this is about what Miles said... Get up and start digging! Dig what? A grave. For who? You murdered Jacob. It's for you. Miles mendatangi Ben bukanlah untuk menolongnya, melainkan ia hanya menawarkan makanan yang tengah dimakannya. Bagaimana bisa seorang Ben makan di kala seperti ini, alias di detik-detik menjelang kematiannya? Sebelum Miles pergi, Ben menawarkan Miles uang yang banyak, itu pun jika Miles mau membebaskan dirinya dari sesuatu yang mengikatnya saat ini, karena uang bukan lagi hal penting di pulau ini. Maka jelasnya tawaran itu ditolak oleh Miles. Lana's gonna murder me for killing Jacob, a man who didn't even care about being. I thought you said we were going to the temple, dude. I lied. Why? Because everyone at the temple is dead. Mendengar itu tentunya Jack kaget karena di samping itu terdapat best friendnya di kuil. Namun menurut Richard, best friendnya Jack berhasil menyelamatkan diri dan keluar dari kuil sana. Sementara sisanya atau Dogen dengan prajuritnya telah tewas tanpa tersisa. Lalu kemudian Hurley angkat bicara bahwa sebelum penyerangan, Jacob sudah memperingati hal tersebut. Yap, itulah alasan mengapa Hurley sedari tadi berusaha memperlambat perjalanan ke kuil, bahkan memutuskan untuk tidur di semak belukar. Dari pernyataan Hurley tersebut, Richard hanya menjawab untuk jangan percaya kembali terhadap Jacob. Lalu ia pun pergi untuk memasuki kapal Black Rock. Where are you going? Die. Been here before? Yes. Today's the first time I've ever come back. By the way, untuk kedatangan Richard kali pertama datang ke pulau ini kita akan bahas nanti ya guys ya. Pada episode selanjutnya, ketika Richard membuka kotak yang berisikan dinamit, lantas hal itu membuat Hurley bernostalgia. Karena di samping itu meninggalnya Amat adalah karena dinamit yang meledak sehingga membuat tubuh Amat hancur hingga berkeping-keping, bahkan kepingannya sempat menempel di bajunya. Kenangan adalah kenangan, tidak peduli apakah itu baik atau buruk. Untuk kalian yang sering main dan tidak ingat pulang ketika kecil, tolong jangan diulangi lagi ya.
percaya karena itu hanyalah sebatas kenangan yang terkadang memang membuat kita rindu, tetapi hal itu tidak untuk diulang. Waduh, saya sampai lupa kalau harus berfokus pada topiknya. Kita kembalikan pada topiknya di mana Richard menyuruh untuk Jack membunuhnya dengan menggunakan dinamit tersebut. Jelasnya hal itu mendapati pertanyaan langsung dari seorang Jack, mengapa Richard tidak bunuh diri saja. Richard sendiri tidak dapat melakukan yang namanya bunuh diri karena sebelumnya ia telah mendapati anugerah yang diberi oleh Jacob, yaitu untuk hidup kekal abadi di dunia ini. Alasan Richard ingin bunuh diri faktornya adalah karena orang-orang yang telah ia sayang telah banyak yang meninggal. Tidak hanya itu, Richard juga menganggap bahwa Jacob telah berbohong padanya karena Jacob pernah berkata pada Richard bahwa ketika tiba waktunya Jacob akan memberitahu tujuan dari semua ini. Namun sayangnya sebelum sempat memberitahu itu, Jacob sudah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu langsung saja pada proses eksekusinya di mana Jack menuruti apa yang Richard inginkan. But you can light it for me, Jack. Now, let's talk. Gotta talk to him, Hurley. Just go. Hurley, go ahead. We'll be all right. Dude, you're gonna blow up! Change your mind, I'll be like a mile away. Actually, I don't think either one of us is gonna die. That's a pretty big risk you're taking, Jack. Want to try another stick? You seem to have all the answers, so now what? Go back to where we started. Hello, Ben. What are you doing here? Visiting. What are you doing? I'm digging my own grave. I don't want you to die, Ben. I'm gathering a group to leave this place for good. In fact, I went back to the statue to get you, but you'd already gone. Singkat saja, John telah mengumpulkan kelompok untuk meninggalkan pulau ini untuk selamanya. Untuk itu, John yang bukan John berharap pada Ben agar Ben mau bergabung dalam kelompoknya. Namun menurut Ben hal itu tidak mungkin karena saat ini kakinya tengah diikat. Tanpa berpikir panjang, John pun langsung membukanya tanpa menyentuh. She'll come after me. She won't. See you soon, Ben. Drop it! Put the gun down! What are you waiting for? I want to explain that I know what you're feeling. I watched my daughter Alex die in front of me. Chance to save her. But I chose the island. Yeah, all in the name of Jacob. And he didn't even care. I'm sorry that I killed Jacob. Stabbed him. I was so angry. And what do you want? Just let me leave. Yeah, Where will you go? to Locke. Because he's the only one that'll have me. I'll have you.
Sir, there are people on the beach. Should we stop? No. Sir. Proceed as planned. Yes, sir, Mr. Whitmore. Scene lalu kemudian berpindah pada kehidupan lainnya dengan memperlihatkan Dr. Ben yang tengah mengajar pelajaran unggulannya, yaitu pelajaran sejarah yang membahas tentang perbedaan kerja Romusa dan kerja Rodi. Singkatnya, setelah lama belajar lalu lonceng pun berbunyi menandakan waktunya istirahat. Sesaat setelah itu datang Bapak Kepsek. Untuk menghemat anggaran sekolah, Bapak Kepsek menyuruh untuk Benjamin lembur dan menghentikan klub sejarahnya. Karena itu adalah instruksi dari Bapak Kepsek, maka Ben pun harus menerima keputusan itu meski dengan berat hati dan harus merelakan untuk menghentikan klub sejarahnya. Di kantin, Ben makan bersama dengan Ahmad. Untuk teman-teman yang sudah lupa, ini loh Ahmad yang meninggalnya karena ledakan dinamit yang saya ceritakan barusan. Penghematan anggaran yang dilakukan Bapak Kepsek tidak hanya berlaku buruk terhadap Ben saja, melainkan Ahmad pun terkena dampak negatifnya. Sehingga yang bisa mereka lakukan saat ini adalah dengan menyinyiri Bapak Kepsek yang bodoh, yang telah mengedepankan anggaran dibanding dengan murid-muridnya. Ben berkata bahwa dirinya tidak akan tinggal diam mengenai hal ini. Lalu yang sebelah tiba-tiba nyambung. Maybe you should be the principal. Sounds like you care about this place. So says the substitute. I appreciate the sentiment, but who's going to listen to me? I'm listening. John berkata demikian karena dirinya mampu berpikir rasional, yaitu berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Dan ia mendukung 100% untuk Ben maju menjadi Kepsek. Di malam harinya Ben membuatkan makanan yang dikhususkan untuk ayahnya. Seperti dalam kehidupan di pulau, John memiliki ayah yang sama, yaitu si Roger. Tetapi dalam kehidupan lainnya yang berada di luar pulau ini, Ben adalah salah satu dari banyaknya orang yang sayang terhadap ayahnya. Mungkin kalau nggak karena riset Daniel tempo lalu, kehidupan lainnya yang berada di luar pulau tentunya tidak akan ada. Memang patut diapresiasi Daniel dan yang lainnya di saat sedang mengabdikan dirinya kepada sang ayah. Sesaat setelah itu terdengar bunyi alarm dan ternyata itu adalah si Alex, si cantik yang merupakan kekasih orang. Alex adalah murid teladan daripada Dr. Ben, maka tidak heran jika Alex mendatangi kediaman Dr. Ben untuk menanyakan mengapa Bapak Ben menutup klub sejarahnya. Singkatnya, setelah diberitahu panjang lebar oleh Ben, Alex meminta agar Bapak Ben mau membuka bimbel khusus untuk dirinya saja. Tawaran itu pun lantas disetujui oleh Ben dan sebelum pergi tidak lupa untuk Alex mengucap terima kasih. Tibalah esok hari di mana Alex harus bimbel dengan Dr. Ben tanpa yang lainnya. Singkat cerita, Alex tiba-tiba saja bersedih, yang dimana kesedihan Alex itu datang dari pengorbanan orang tuanya terhadapnya, yaitu yang rela banting tulang untuk membiayai sekolahnya agar memperingat segala halnya untuk dapat memasuki universitas. Alex harus mendapati surat rekomendasi, namun sayangnya yang bisa memberikan surat itu hanyalah Kepsek Cabul, ujar si Alex gelis. Mendengar itu spontan Ben kaget karena Alex menjuluki Kepsek Cabul, dan yang menjadi kekhawatirannya Ben adalah masa depan Alex. Dijelaskanlah oleh Alex bahwa bukan dia yang dicabuli tetapi perawat di sekolah ini. Setelah mengetahui informasi itu, tanpa berpikir panjang Ben pun langsung mengunjungi Ahmad. Singkatnya, Ben telah menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Alex, dan untuk mendapati bukti itu Ben membutuhkan seorang Ahmad yang mampu membobol isi percakapan WhatsApp si Cabul dengan si perawat yang juga sama-sama cabulnya. Ahmad sendiri akan membantunya, tetapi dengan syarat Ahmad meminta ruang labnya dilengkapi sehingga murid-murid dapat belajar di ruang labnya. Karena syarat itu baik, Ben pun menerima tawaran itu sebagai imbalannya. Singkat cerita, setelah berhasil mendapati percakapan di antara keduanya, dengan segera Ben pun mendatangi Kepsek Cabul untuk memberikan bukti itu yang jelas. Yang jelas hal itu membuat Kepsek terdiam sementara dan berpikir bagaimana bisa bangke yang ia sembunyikan dapat diendus baunya. Ben memanfaatkan hal ini untuk menjadi kepala sekolah menggantikan si Cabul. Di samping itu si Kepsek Cabul mau memberikan jabatan kepala sekolah, tetapi sayangnya akan ada efek samping yang diterima, yaitu si Kepsek Cabul akan menghancurkan masa depan Alex. Tentunya hal itu membuat Ben berpikir dua kali, karena sejujurnya Alex adalah murid kesayangannya. Keesokan harinya Ben kembali memasuki ruang kepala sekolah, dan sejauh ini Ben hanya bisa membayangkan ada di posisi Kepsek. Sesaat
Setelah itu datang Alex, di mana Alex mendatangi ruang Capsec ini adalah untuk bertemu dengan Capsec Cabul untuk berterima kasih karena Capsec Cabul telah memberikan surat rekomendasi yang paling luar biasa. Jika bukan karena perjuangan yang memerlukan pengorbanan, maka sejatinya Alex tidak akan dapat berbahagia seperti sekarang ini. Singkatnya, Ben lebih memprioritaskan masa depan Alex dibanding dengan jabatan Capsec-nya. Satu hal lagi, klub sejarah dapat kembali dibuka.